Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika orang yang kau rawat dengan penuh kasih sayang, ternyata adalah keluargamu sendiri yang pernah membuangmu? Seorang gadis desa miskin menerima pekerjaan dengan bayaran tinggi untuk merawat seorang nenek kaya yang mengidap Alzheimer. Tapi tanpa ia sadari, nenek itu terus memanggil nama yang asing baginya. Naila. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan rahasia apa yang tersembunyi di balik ingatan kabur nenek itu? Sebelum kita mulai, siapkan hati kalian, karena kisah ini akan mengguncang emosi kalian sampai akhir. Semoga yang sudah like dan subscribe selalu diberi rezeki yang melimpah dan mari kita bersyolawat di kolom komentar. Hujan deras mengguyur desa kecil tempat Naila tinggal. Di dalam rumah panggung sederhana, gadis itu duduk termenung di dekat jendela, menatap langit kelabu yang seakan mencerminkan hatinya. Hidup Naila tak pernah mudah. Ia hanya seorang gadis desa yatim piatu yang bekerja serabutan demi sesuap nasi. Mimpinya untuk sekolah lebih tinggi sudah lama terkubur bersama kenyataan pahit bahwa ia harus bertahan hidup seorang diri. Malam itu, ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Seorang pria paruh baya dengan jas mahal berdiri di depan rumahnya. Wajahnya serius. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Arman, dan tanpa basa-basi, ia menawarkan sesuatu yang sulit dipercaya oleh Naila. Kami membutuhkan seseorang untuk merawat ibu saya. Kami akan membayar mahal. Naila terdiam, hatinya berdebar. Ini bukan pertama kalinya ia ditawari pekerjaan. Tetapi jumlah uang yang disebutkan pria itu lebih dari cukup untuk mengubah hidupnya. Kenapa saya? Tanyanya ragu. Ia hanyalah gadis desa biasa tanpa pengalaman merawat orang sakit. Pak Arman menatapnya dalam. Karena kami sudah kehabisan pilihan. Ibu saya, Bu Sulastri, mengidap Alzheimer. Perawat-perawat sebelumnya tak sanggup bertahan lebih dari sebulan. Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Kami butuh seseorang yang cukup sabar untuk menghadapi beliau. Naila menggigit bibir. Tawaran itu terdengar menggiurkan. Tetapi ada sesuatu dalam nada suara pria itu yang terasa ganjil. Seolah-olah pekerjaan ini lebih dari sekadar merawat seorang nenek tua. Namun, ia tahu bahwa hidup tidak memberinya banyak pilihan. Jika ia menolak, mungkin ia akan terus terjebak dalam kemiskinan tanpa harapan. Keesokan harinya, dengan satu tas kecil berisi pakaian seadanya, Naila tiba di rumah megah keluarga Sulastri. Ia terpana melihat kemewahan yang begitu kontras dengan kehidupannya. Pilar-pilar tinggi, lantai marmer berkilau, dan lampu kristal yang menggantung di langit-langit menyilaukan matanya. Namun, udara di rumah itu terasa dingin, bukan karena cuaca, tetapi karena aura keluarga yang tinggal di dalamnya. Di ruang tamu, ia berkenalan dengan Bu Rina, putri Bu Sulastri. Wanita itu tampak angkuh. Menatapnya seolah ia hanyalah gadis desa tanpa arti. Jangan berharap lebih dari sekadar pekerjaan. Ya, lakukan tugasmu, dan jangan terlalu banyak bertanya, katanya dingin. Tak lama, seorang pembantu mengantar Naila ke kamar Bu Sulastri. Hatinya berdebar saat ia membuka pintu. Di dalamnya, seorang wanita tua dengan rambut putih kusut duduk di kursi goyang, matanya kosong menatap jendela. Tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi keriput. Tetapi ada sesuatu di dalam sorot matanya yang membuat Naila merasa aneh. Seperti luka lama yang tak kunjung sembuh. Nenek? Panggil Naila pelan, mencoba mendekat. Tanpa peringatan, Bu Sulastri menoleh cepat dan berteriak. Pergi! Aku tidak butuh siapapun. Tangannya gemetar, matanya penuh ketakutan, seakan ia melihat hantu dari masa lalunya. Naila terkejut, tetapi ia tak mundur. Perlahan, ia berlutut di dekat nenek itu. Aku bukan musuhmu, Nek. Aku di sini untuk membantumu. Suaranya bergetar, tetapi ada ketulusan di dalamnya. Bu Sulastri menatapnya lama, lalu tiba-tiba menangis tanpa suara. Naila terpaku, bukan karena takut,
tetapi karena merasa ada kepedihan yang dalam di balik air mata wanita tua itu. Tanpa sepengetahuan Naila, kamera CCTV di sudut ruangan merekam setiap gerakannya. Dari ruangan lain, keluarga Bu Sulastri memperhatikan layar monitor dengan tatapan penuh keraguan. "Apa menurutmu dia bisa bertahan?" tanya Bu Rina. Pak Arman tidak menjawab. Matanya tetap terpaku pada layar, memperhatikan bagaimana Naila dengan lembut meraih tangan ibunya yang gemetar. Ada sesuatu dalam cara gadis itu memperlakukan Bu Sulastri, sesuatu yang tidak pernah mereka lihat dalam diri perawat-perawat sebelumnya. Sementara itu, Naila menggenggam tangan nenek itu lebih erat, tanpa sadar bahwa malam itu adalah awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam pertama Naila di rumah keluarga Sulastri terasa begitu panjang. Setelah insiden di kamar Bu Sulastri, ia duduk termenung di sudut ruangan, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Rasa takut sempat menggelayuti hatinya. Nenek itu bukan sekadar orang tua yang pikun, tapi seseorang yang seakan-akan terperangkap dalam kenangan yang menyakitkan. Hujan masih turun di luar, rintik-rintiknya menari di jendela kaca besar kamar itu. Suara jam dinding berdetak pelan, seakan menegaskan betapa lambatnya waktu berjalan malam itu. Tengah malam, Naila terbangun oleh suara berisik. Ia melihat Bu Sulastri berjalan terhuyung-huyung di sekitar kamar, menggumamkan sesuatu yang tak jelas. "Naila, Naila," suara nenek itu parau, hampir seperti bisikan yang dipenuhi kerinduan dan kesedihan. Naila terdiam, jantungnya berdebar. Ia ingin bertanya siapa yang sedang dipanggil nenek itu, tetapi ia tahu saat ini bukan waktu yang tepat. Dengan lembut, ia mendekati Bu Sulastri dan mencoba membimbingnya kembali ke tempat tidur. Namun, tiba-tiba nenek itu berontak. "Jangan sentuh aku. Jangan ambil anakku," teriaknya histeris. Tangannya yang keriput mencakar lengan Naila, membuat gadis itu meringis kesakitan. Tapi bukan rasa sakit di lengannya yang membuat Naila terdiam, melainkan kalimat yang baru saja dilontarkan nenek itu. "Jangan ambil anakku." Siapa yang ia maksud? Apa ini bagian dari delusi penyakitnya? Atau ada sesuatu yang lebih dalam tersembunyi di balik ingatannya yang kacau? Kelelahan, Naila akhirnya berhasil menenangkan Bu Sulastri dengan membisikkan kata-kata lembut. "Aku di sini, Nek. Tidak ada yang akan mengambil siapapun darimu," ucapnya pelan, seperti seorang ibu yang menenangkan anak kecil yang ketakutan. Perlahan, tubuh Bu Sulastri berhenti gemetar. Ia menatap Naila dengan mata kosong, lalu perlahan kembali berbaring di ranjangnya. Air mata masih mengalir di pipinya yang sudah keriput. Tapi tangannya tidak lagi menolak saat Naila menarik selimutnya. Di ruangan lain, layar monitor CCTV terus menyala, menampilkan setiap kejadian yang terjadi di kamar nenek itu. Pak Arman menatap layar itu dengan raut wajah sulit ditebak. Ia telah melihat banyak perawat datang dan pergi, tetapi tidak ada satupun yang bertahan lama. Beberapa mengundurkan diri karena kelelahan mental, beberapa karena ketakutan, dan beberapa lagi karena tidak sanggup menghadapi kemarahan ibunya yang tanpa alasan. Namun, gadis desa ini berbeda. Ia tidak lari. Ia tidak membalas dengan kemarahan. Ia memilih untuk tetap tinggal, untuk memahami. Keesokan paginya, Naila bangun lebih awal dan mempersiapkan sarapan untuk Bu Sulastri. Ia tahu nenek itu mungkin akan kembali menolaknya. Tetapi ia tetap berusaha. Dengan hati-hati, ia membawa nampan berisi bubur hangat dan teh manis ke kamar nenek itu. "Nenek harus makan, supaya tetap kuat," ucap Naila sambil tersenyum. Namun, seperti yang sudah ia duga, Bu Sulastri menatapnya tajam dan menyentakkan tangan Naila hingga hampir menjatuhkan mangkuk buburnya. "Pergi. Aku tidak butuh belas kasihanmu," bentak nenek itu. Naila menghela napas, menahan rasa pedih di dadanya. Ia tahu ini bukan salah Bu Sulastri, ini penyakitnya yang berbicara. Tapi tetap saja, ada perasaan sedih yang tidak bisa ia hilangkan. Apakah nenek ini akan selamanya menolaknya?
Apakah ia akan terus menjadi sosok asing yang tidak diterima? Di luar kamar, Bu Rina yang sedari tadi memperhatikan hanya tersenyum sinis. "Kamu tidak akan bertahan lama," ucapnya dengan nada penuh kepastian. Ia melipat tangannya di dada, memandang Naila dengan tatapan meremehkan. Semua perawat sebelumnya menyerah dalam hitungan hari. "Ibu saya bukan orang yang mudah untuk dirawat." Namun, Naila tidak membalas perkataan itu. Ia hanya menunduk sebentar sebelum kembali masuk ke kamar, membawa kembali mangkuk bubur yang masih penuh. Bukan karena ia ingin membuktikan sesuatu kepada keluarga ini, tetapi karena ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pekerjaan. Ada sesuatu yang menghubungkannya dengan Bu Sulastri, meskipun ia belum bisa memahami apa itu. Di malam hari, Naila kembali duduk di samping tempat tidur Bu Sulastri. Kali ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mulai menyanyikan sebuah lagu pengantar tidur yang sering ia dengar di masa kecilnya. Suaranya pelan, lembut, hampir seperti bisikan angin malam yang menenangkan. Perlahan, ia melihat tubuh Bu Sulastri yang awalnya tegang mulai rileks. Matanya yang biasanya penuh amarah kini mulai tertutup perlahan. Saat itulah, sesuatu yang tidak diduga terjadi. Dalam keadaan setengah sadar, Bu Sulastri menggenggam tangan Naila erat dan berbisik lirih. "Jangan tinggalkan aku, Naila." Naila membeku. Itu adalah kali kedua nenek itu menyebut nama yang sama. Jantungnya berdegup lebih cepat. Tetapi ia tidak menarik tangannya. Ia hanya duduk di sana, membiarkan jemari lemah Bu Sulastri tetap menggenggamnya. Dari layar CCTV, Pak Arman yang kembali mengamati kejadian itu merasa ada sesuatu yang mengusik hatinya. Ada misteri yang selama ini tersembunyi dalam keluarganya, sesuatu yang bahkan mungkin ia sendiri telah lupakan. Dan entah mengapa, gadis desa itu seolah menjadi kunci untuk mengungkap semuanya. Hujan turun deras malam itu, menciptakan suara gemuruh di atap rumah keluarga Sulastri. Naila duduk di samping tempat tidur Bu Sulastri, mengamati wajah nenek itu yang tampak lebih tenang dari biasanya. Ia masih teringat kejadian malam sebelumnya. Bagaimana jemari lemah nenek itu menggenggam tangannya, bagaimana suara parau itu memanggil nama yang sama, Naila. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik ingatan kabur Bu Sulastri, sesuatu yang Naila belum pahami. Sementara itu, di ruangan lain, Pak Arman dan Bu Rina duduk di depan layar monitor CCTV. Mereka menonton rekaman kejadian malam sebelumnya dengan perasaan campur aduk. Selama ini, ibu mereka selalu memperlakukan para perawat dengan ketakutan, kemarahan, bahkan terkadang kekerasan. Namun, Naila berbeda. Ia tidak hanya bertahan, tetapi juga memperlakukan Bu Sulastri dengan kelembutan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dia bahkan tidak marah saat ibu mencakarnya. Gumam Pak Arman, matanya masih terpaku pada layar. Bu Rina mendengus pelan. "Mungkin dia hanya bertahan demi uang. Aku tidak percaya ada orang yang tulus tanpa alasan." Pak Arman tidak menjawab. Matanya mengamati dengan saksama bagaimana Naila tetap berada di sisi ibunya, menyanyikan lagu dengan suara lembut, bagaimana ia mengusap punggung nenek itu ketika gemetar dalam tidurnya. Semua itu terasa begitu natural. Seakan Naila memiliki hubungan emosional yang mendalam dengan Bu Sulastri, bukan sekadar perawat yang bekerja demi upah. Di dalam kamar, Naila merapikan selimut Bu Sulastri yang mulai bergeser. Ia memperhatikan garis-garis wajah nenek itu, bagaimana matanya terkadang bergerak gelisah meski dalam tidur. "Siapa Naila, Nek?" bisiknya pelan, tanpa berharap jawaban. Namun, seakan mendengar pertanyaan itu, Bu Sulastri menggumamkan sesuatu dalam tidurnya. "Anakku, kembalikan anakku." Jantung Naila berdegup lebih kencang. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya meremang. Setiap malam, nama itu disebut, dan kini kalimat itu semakin membuatnya penasaran. Siapa sebenarnya Naila? Apa hubungan nama itu dengan nenek ini? Ketika Naila keluar kamar sebentar untuk mengambil air, ia tidak menyadari bahwa Bu Rina sudah berdiri di luar,
mengamatinya dengan tatapan curiga. Wanita itu mulai merasa ada sesuatu yang janggal. "Kenapa ibu memanggilmu dengan nama itu?" tanyanya tiba-tiba. Suaranya terdengar penuh tuduhan. Naila terkejut. "Saya tidak tahu, Bu. Saya juga bingung," jawabnya jujur. Namun, Bu Rina tidak begitu saja percaya. Kecurigaannya semakin besar. Ia pun memutuskan untuk meminta rekaman CCTV beberapa hari terakhir dari teknisi rumah mereka. Jika ada sesuatu yang disembunyikan gadis desa itu, ia akan menemukannya. Beberapa jam kemudian, saat tengah malam, Bu Rina dan Pak Arman kembali duduk di depan layar monitor. Kali ini, mereka menonton rekaman beberapa hari terakhir dengan lebih teliti. Mereka melihat bagaimana Naila tetap merawat ibu mereka meski sering dimarahi, bagaimana ia tidak sekalipun membalas dengan kekasaran. Ia tetap menyuapi dengan lembut, menyisir rambut putih nenek itu dengan hati-hati, bahkan sesekali membacakan doa sebelum tidur. Dan saat rekaman dari sudut lain ditampilkan, sesuatu yang mengejutkan terlihat. Dalam rekaman hitam putih itu, Naila terlihat duduk di samping Bu Sulastri, menggenggam tangannya. Pada saat itu, Bu Sulastri, dengan mata berkaca-kaca, menyentuh wajah Naila dengan gemetar dan berbisik, "Naila, kau kembali." Pak Arman terdiam. Tangannya mengepal erat. Bu Rina menatap layar dengan rahang mengatup. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi satu hal yang pasti, ibu mereka melihat sesuatu dalam diri Naila. Malam itu, mereka berdua duduk dalam kebisuan. Untuk pertama kalinya, mereka mempertanyakan sejarah keluarga mereka sendiri. Apakah ada sesuatu yang mereka lupakan? Sesuatu yang selama ini terkubur di masa lalu? Dan yang lebih penting lagi, siapa sebenarnya Naila? Malam itu, hujan kembali turun, menambah kesan suram yang menggantung di langit rumah keluarga Sulastri. Naila duduk termenung di dekat tempat tidur Bu Sulastri, mencoba memahami semua kejadian aneh yang terjadi belakangan ini. Nama, Naila, terus disebut oleh nenek itu, seakan menyimpan sesuatu yang penting dari masa lalunya. Namun, Naila tak pernah mengenal siapapun dengan nama itu. Dan setiap kali ia bertanya, Bu Sulastri hanya menjawab dengan tangisan atau bisikan yang tak jelas. Di ruangan lain, Pak Arman dan Bu Rina masih duduk di depan layar monitor CCTV. Rekaman-rekaman sebelumnya terus mereka ulang, mencoba mencari jawaban atas pertanyaan yang kini mulai menghantui mereka. Dalam rekaman terakhir, ibu mereka tidak sekadar menyebut nama Naila, tetapi juga menangis sambil menggenggam tangan Naila, seakan ada sesuatu yang sangat ia rindukan. "Ini tidak mungkin kebetulan," gumam Pak Arman. Matanya tetap terpaku pada layar. Bu Rina menghela napas panjang, mencoba menyangkal perasaan tidak nyaman yang semakin kuat di dadanya. Mungkin hanya delusi. Alzheimer membuatnya sering mengingat kenangan lama secara acak, ucapnya, meskipun suaranya terdengar lebih seperti meyakinkan diri sendiri daripada menjelaskan sesuatu kepada kakaknya. Namun, Pak Arman tidak begitu saja menerima penjelasan itu. Ada sesuatu yang terasa salah. Ia pun bangkit dari kursinya dan berjalan ke ruang penyimpanan dokumen keluarga. Setelah beberapa saat mencari, tangannya akhirnya menemukan sebuah kotak tua yang sudah berdebu. Di dalamnya, terdapat tumpukan dokumen lama, foto-foto, dan surat-surat yang sudah mulai menguning. Sementara itu, di dalam kamar, Naila mencoba menidurkan Bu Sulastri yang kembali gelisah. "Nenek harus istirahat," ucapnya lembut, menyelipkan selimut hingga menutupi bahu kurus nenek itu. Namun, tiba-tiba, tangan lemah Bu Sulastri mencengkeram pergelangan tangan Naila dengan kuat. "Naila, jangan pergi." Suaranya parau, tapi kali ini berbeda. Ada ketakutan dalam matanya, seakan ia sedang berusaha mengingat sesuatu yang sangat penting. Naila terpaku, merasakan jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Bu Sulastri menarik napas dalam-dalam, matanya berkaca-kaca. "Kau mirip dengannya," bisiknya. "Mirip siapa, Nek?"
Naila bertanya, meskipun dadanya sudah terasa sesak oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Namun, sebelum jawaban keluar dari bibir nenek itu, pintu kamar terbuka dengan keras. Pak Arman masuk dengan wajah penuh kegelisahan, tangannya memegang sebuah foto lama yang sedikit kusut. Tanpa berkata apa-apa, ia menatap Naila dengan ekspresi penuh kebingungan dan ketakutan. "Naila," panggilnya lirih, menunjukkan foto itu padanya. "Apa kau tahu siapa wanita dalam foto ini?" Naila mengambil foto itu dengan tangan sedikit gemetar. Dalam foto tersebut, terlihat seorang wanita muda yang cantik, mengenakan kebaya klasik dengan senyum lembut di wajahnya. Ada sesuatu dalam ekspresi wanita itu yang terasa familiar, meskipun Naila tak pernah melihatnya sebelumnya. Ia menggeleng perlahan. "Saya tidak tahu." Suaranya terdengar ragu. Pak Arman menelan ludah, lalu menatap Naila dalam-dalam. "Wanita ini adalah adik saya, Rina, saat masih muda. Dan bayi yang ada dalam gendongannya." Ia menarik napas berat sebelum melanjutkan. "Bayi itu adalah anaknya." Naila membeku. Kata-kata itu berputar di kepalanya, namun otaknya seakan menolak untuk mencernanya dengan cepat. "Anaknya?" Ia mengulang dengan suara hampir berbisik. "Ya," jawab Pak Arman, suaranya terdengar lebih berat dari sebelumnya. "Dia adalah Naila, bayi yang dulu diserahkan kepada keluarga angkat di desa karena keluarga kami menganggapnya sebagai aib." Dunia Naila seakan berhenti berputar. Seluruh tubuhnya terasa dingin, sementara pikirannya mulai menyusun kepingan-kepingan memori yang selama ini samar. Selama bertahun-tahun, ia tidak pernah tahu siapa orang tuanya. Ia hanya tahu bahwa ia dibesarkan oleh pasangan sederhana di desa, yang kemudian meninggal saat ia masih kecil. Tapi kini, potongan teka-teki itu mulai terhubung, dan jawaban yang muncul membuatnya sesak napas. Ia bukan sekadar seorang perawat. Ia bukan orang asing bagi Bu Sulastri. Ia adalah cucu kandung nenek itu. Dan malam itu, dalam heningnya rumah megah keluarga Sulastri, Naila untuk pertama kalinya merasa bahwa seluruh hidupnya hanyalah potongan kisah yang hilang, yang akhirnya kembali menemukan tempatnya. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Naila masih berdiri mematung di kamar Bu Sulastri, tangannya gemetar saat menggenggam foto tua yang baru saja diberikan Pak Arman. Hatinya berdegup kencang, seakan menolak kenyataan yang perlahan mulai terungkap. Ia bukan sekadar perawat. Ia adalah bagian dari keluarga ini, cucu kandung Bu Sulastri, anak yang dulu dibuang dan dilupakan. Bu Sulastri masih terbaring lemah di ranjangnya, tetapi ada ketenangan di wajahnya. Seolah-olah alam bawah sadarnya akhirnya menemukan sesuatu yang telah lama hilang. Naila menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Apakah ini alasan mengapa nenek itu selalu menyebut nama Naila? Apakah ini sebabnya setiap sentuhannya, setiap perhatiannya, selalu terasa begitu akrab bagi wanita tua itu? Di sudut ruangan, Pak Arman masih menatapnya dengan raut wajah penuh kebingungan dan penyesalan. Ia belum sepenuhnya yakin, tetapi semua bukti seakan mengarah pada satu kesimpulan yang sulit dibantah. Sementara itu, Bu Rina berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat pasi. Ia tahu kebenaran ini lebih dulu, tetapi ia tidak pernah berniat mengungkapkannya. Kau benar-benar." Suara Bu Rina terdengar gemetar, seakan ia kesulitan menerima kenyataan. Naila menoleh padanya, matanya memancarkan emosi yang sulit dijelaskan, antara marah, kecewa, dan hampa. "Aku anak yang dulu kau buang?" tanyanya dengan suara bergetar. Bu Rina tidak langsung menjawab. Rahangnya mengatup erat, dan matanya berkaca-kaca. Ia mencoba mencari alasan, mencoba menyangkal semuanya. Tetapi setiap kepingan masa lalu mulai menuntutnya untuk menghadapi kenyataan. Ia menunduk, bahunya gemetar. Ia telah membuang darah dagingnya sendiri, dan kini anak itu kembali, bukan sebagai bagian dari keluarga, melainkan sebagai orang asing yang tanpa sadar telah merawat ibunya. Saat itu,
Aku tidak punya pilihan. Akhirnya Burina berbisik, suaranya hampir tak terdengar. Aku masih muda, keluarga menekanku, ayah tidak mau menanggung malu. Mereka memaksaku menyerahkanmu. Tapi kau tidak pernah mencariku, potong Naila, suaranya penuh luka. Aku tumbuh sendirian, tidak pernah tahu siapa orang tuaku, siapa keluargaku. Jika saja aku tidak mengambil pekerjaan ini, mungkin aku akan selamanya hidup tanpa tahu siapa diriku sebenarnya. Burina terisak, menutupi wajahnya dengan tangan. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin meminta maaf. Tetapi ia tahu bahwa maaf tidak akan cukup untuk menghapus luka bertahun-tahun yang telah Naila rasakan. Kesalahan itu sudah terjadi, dan kini ia harus menghadapi akibatnya. Pak Arman menghela napas panjang, mencoba memahami semua yang baru saja terungkap. Ia menatap Naila dengan perasaan bersalah, seolah-olah ia juga memiliki andil dalam rahasia kelam ini. Kami tidak bisa mengubah masa lalu, Naila, katanya dengan suara berat. Tapi jika kau bersedia, kami ingin menebus kesalahan kami. Naila tersenyum pahit. Menebus? Dengan apa? Dengan uang? Nada suaranya tajam, penuh kepedihan. Aku tidak butuh itu. Aku butuh keluarga, aku butuh kasih sayang, sesuatu yang kalian tidak pernah berikan padaku. Keheningan menyelimuti ruangan. Di luar, hujan mulai reda, meninggalkan gemuruh samar di kejauhan. Naila menatap Bu Sulastri yang masih terlelap, wajahnya terlihat damai, berbeda dari hari-hari sebelumnya. Mungkin, di dalam ingatannya yang sudah kabur, ia telah menemukan kembali sesuatu yang selama ini hilang. Setelah sekian lama, Naila menghela napas panjang. Aku akan tetap merawat nenek, katanya pelan. Bukan karena kalian, tapi karena aku ingin. Aku ingin dia merasakan kasih sayang yang tidak pernah kalian berikan padanya. Dan dengan kalimat itu, Naila telah membuat keputusannya. Ia mungkin telah menemukan keluarga kandungnya, tetapi ia tidak yakin apakah ia bisa menerima mereka kembali dalam hidupnya. Namun satu hal yang pasti, ia akan tetap berada di sisi Bu Sulastri, karena kasih sayang sejati tidak membutuhkan alasan. Malam terasa begitu panjang setelah semua kebenaran terungkap. Naila duduk di samping tempat tidur Bu Sulastri, menatap wajah nenek itu yang tertidur dengan damai. Setelah bertahun-tahun hidup dalam ketidaktahuan, akhirnya ia menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Namun, bukannya kehangatan yang ia rasakan, justru ada kekosongan yang semakin dalam. Ia telah menemukan keluarganya. Tetapi mengapa ia tetap merasa seperti orang asing? Di luar kamar, Pak Arman dan Burina duduk di ruang tamu dalam keheningan. Wajah mereka penuh dengan penyesalan, tetapi mereka tahu bahwa kata-kata tidak akan bisa menghapus luka yang telah mereka ciptakan. Burina, yang selama ini begitu angkuh dan dingin, kini terlihat rapuh. Tangannya saling meremas, pikirannya dipenuhi oleh rasa bersalah yang selama ini ia tekan. Dia membenciku, gumamnya pelan, suaranya hampir tidak terdengar. Pak Arman menatap adiknya, lalu menghela napas berat. Dia tidak membencimu, katanya. Dia hanya terluka. Dan itu salah kita. Di dalam kamar, Naila masih bergelut dengan perasaannya sendiri. Apakah ia harus menerima keluarga yang telah membuangnya? Apakah ia bisa begitu saja memaafkan semua yang terjadi? Ia mengingat masa kecilnya, hidup tanpa orang tua, tumbuh tanpa mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Tidak ada tangan yang menuntunnya saat ia jatuh, tidak ada pelukan yang menenangkannya saat ia menangis. Dan kini, mereka ingin ia kembali? Bisakah luka sedalam ini benar-benar sembuh hanya dengan permintaan maaf? Tiba-tiba, suara lirih membuatnya tersadar dari pikirannya. Naila. Naila menoleh cepat. Bu Sulastri membuka matanya perlahan, tatapannya masih samar, tetapi ada kehangatan yang jarang terlihat di sana. Ia mengulurkan tangan lemah ke arah Naila, dan tanpa sadar, Naila langsung menggenggamnya.
"Nenek, sudah bangun?" Suaranya bergetar. Bu Sulastri tersenyum kecil, meski air mata menggenang di sudut matanya. "Maafkan aku," bisiknya. "Maaf karena aku tidak pernah mencarimu. Maaf karena aku membiarkan mereka mengambilmu." Air mata jatuh di pipi Naila. Ini pertama kalinya seseorang dari keluarganya meminta maaf dengan begitu tulus. Hatinya terasa sakit, tetapi di saat yang sama, ada sesuatu yang menghangatkan hatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa diakui. Pak Arman dan Bu Rina berdiri di ambang pintu, menyaksikan momen itu dengan mata berkaca-kaca. Mereka ingin ikut masuk, ingin meminta maaf dengan cara yang sama, tetapi mereka tahu bahwa luka yang mereka berikan tidak bisa sembuh dalam semalam. Naila menatap Bu Sulastri dengan mata sendu. "Aku tidak butuh permintaan maaf, Nek," katanya lirih. "Aku hanya ingin tahu kalau aku benar-benar dicintai." Bu Sulastri menggenggam tangan Naila semakin erat, air matanya jatuh, tetapi senyum di wajahnya tetap bertahan. "Kau selalu dicintai, Naila. Hanya saja, aku terlalu takut untuk mengakui kesalahanku." Keheningan menyelimuti kamar itu. Naila merasakan dadanya sesak. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak lagi sendirian. Ia tidak tahu apakah ia bisa sepenuhnya memaafkan, tetapi ia tahu bahwa kasih sayang yang ia berikan kepada Bu Sulastri adalah sesuatu yang nyata. Ia menghela napas panjang dan berkata pelan, "Aku akan tetap di sini, merawat nenek. Bukan karena kalian, tapi karena aku ingin." Pak Arman dan Bu Rina menundukkan kepala, menerima keputusan itu. Mereka tahu mereka tidak bisa memaksa Naila untuk langsung menerima mereka kembali. Tetapi setidaknya, mereka memiliki kesempatan untuk memperbaiki semuanya, meskipun jalannya masih panjang. Dan di malam itu, di rumah yang selama ini terasa dingin, untuk pertama kalinya, ada kehangatan yang kembali menyusup ke dalamnya.